Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan iman di hati kita. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dewan juri dan guru pembimbing yang saya hormati dan kawan-kawan dai rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya, Erio Rega Mahisya, dari SMA Negeri 1 Batanghari, akan membawakan pidato tentang Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Dai, rahimakumullah, jika kita berbicara tentang Fastabiqul Khairat, teringat kita kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu telah kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Sahabat Dai, rahimakumullah, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kenapa? Karena fastabiqul khairat memiliki hubungan yang erat dengan kualitas umur manusia. Jika kita ibaratkan fastabiqul khairat adalah isinya, maka umur itu adalah wadahnya. Maka ketika ketika wadah itu diisi dengan fastabiqul khairat, dengan kebaikan, maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dai, rahimakumullah, maka ketika kita berbuat kebaikan, dianjurkan untuk tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena umur manusia sangat terbatas. Kita tidak kekal abadi di dunia. Maka ketika kita berbuat kebaikan, di akhir hayat kita, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dai, rahimakumullah, husnul khatimah yang dimaksud di sini tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya. Yang menentukan nasib seseorang di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia kecil. Bukan di tengah ketika remaja atau ketika dewasa. Tetapi di akhir. Dan di akhir-akhir inilah detik-detik akhir sebelum ajal menjemput. Itulah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Maka bagi seseorang yang semasa hidupnya berbuat kebaikan, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, jangan besar kepala dulu. Jangan sombong dulu. Jangan merasa bahwa kita pasti masuk surga. Walaupun jarak surga dengan kita hanya sejengkal lagi. Kenapa? Hadirin, sahabat Dai, rahimakumullah, bukankah terkenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seseorang yang dimana semasa hidupnya dia berbuat kebaikan, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, beramal-amal soleh, amal ahli surga, sampai jaraknya dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah, bertingkah seperti ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalim. Begitu pula sebaliknya, ada seseorang yang semasa hidupnya dia kufur kepada Allah, berbuat seperti ahli neraka, sampai jaraknya dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Tetapi di akhir hayatnya dia beramal-amal soleh, amal ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dai, rahimakumullah,
Ketika ada seseorang yang berpacu dengan kita tentang masalah dunia dan kita kalah, maka kalahkan dia tentang masalah akhirat. Apa kata seorang ulama? Kata seorang ulama, jika Anda berpacu dengan seseorang tentang masalah dunia dan Anda kalah, maka kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kapan kita berpacu-pacu fastabiqul khairat? Kapan kita iri dengan orang yang bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan orang yang lebih rajin ibadahnya? Tidak pernah ada iri. Kenapa? Karena akhirat tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia sangat dekat. Hari ini tidak tahu siapa yang akan kembali. Ataukah dia kembali dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, ataukah dia kembali dalam keadaan tak bernyawa. Sahabat dai rahimakumullah, itulah pentingnya fastabiqul khairat bagi kehidupan kita. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi acuan kita bersama, semangat kita bersama untuk lebih berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Semoga kita termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Al-kalimatul akhir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.